Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Okta Marcella. Saya dari kelas BKIB. Sekarang saya akan memaparkan materi metodologi studi Islam tentang apa itu makna Islam, prinsip-prinsip ajaran Islam, dan karakteristik ajaran Islam. Kita belajar sama-sama ya. Simak videonya sampai habis. Oke, kita akan mulai ya belajar tentang makna Islam, prinsip-prinsip ajaran Islam, dan karakteristik ajaran Islam. Kita mulai dari makna Islam terlebih dahulu. Kayak pengertian Islam, ada dua sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama Islam, yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristilahan. Oke, kita simak sama-sama ya. Yang pertama, yaitu sisi kebahasaan. Dari sisi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salimah yang mengandung arti selamat, sentausa, dan damai. Selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama, yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Dari asal kata itu dibentuk kata aslama yang artinya memelihara dalam keadaan selamat, sentausa, dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oke, yang selanjutnya yaitu dari sisi peristilahan. Seperti yang dikatakan oleh Harun Nasution, beliau mengatakan bahwa Islam menurut istilah Islam sebagai agama adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenal berbagai kehidupan manusia. Berdasarkan pada keterangan tersebut, maka kata Islam menurut istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber dari pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, secara istilah Islam adalah nama bagi agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik ajaran Islam. Dari berbagai sumber kepustakaan tentang Islam yang ditulis para tokoh, dapat diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikenali melalui konsepsinya dalam berbagai bidang. Konsepsi Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristiknya itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang agama, karakteristik Islam dalam visi keagamaannya bersifat toleran, pemaaf, tidak memaksakan, dan saling menghargai. Karena dalam pluralitas agama tersebut terdapat unsur kesamaan, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Nah, selanjutnya dalam bidang ibadah. Visi Islam tentang ibadah adalah merupakan sifat, jiwa, dan misi ajaran Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia sebagai makhluk yang hanya diperintahkan
agar beribadah kepadanya. Selanjutnya dalam bidang akidah, karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui bidang akidah ini adalah bahwa akidah Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya. Selanjutnya dalam bidang ilmu dan kebudayaan. Dalam bidang ini, ajaran Islam, yaitu bidang ilmu dan kebudayaan, bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, Islam memiliki ajaran yang khas dalam bidang pendidikan, yaitu Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hidup, long life education. Oke, selanjutnya yaitu dalam bidang sosial. Ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol karena seluruh bidang ajaran Islam sebagaimana disebutkan di atas pada hakikatnya ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Namun, khusus dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter, tenggang rasa, dan kebersamaan. Oke, kita lanjut dalam bidang kehidupan ekonomi. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Selanjutnya dalam bidang kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih baik dibanding mengobati. Selanjutnya dalam bidang politik. Ciri ajaran Islam selanjutnya dapat diketahui melalui konsepnya di bidang politik. Islam menghendaki suatu ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur kebenaran dari Tuhan. Jika pemimpin tersebut berpegang teguh pada tuntutan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib ditaati. Tapi jika sebaliknya, nah itu tidak boleh untuk diikuti atau bolehlah dikritik, diberi saran seperti itu. Selanjutnya dalam bidang pekerjaan, Islam memandang bahwa kerja itu sebagai ibadah kepada Allah. Jadi di samping kita bekerja, kita juga mendapat pahala gitu. Jadi kita mengerjakannya itu merasa senang gitu. Selanjutnya, Islam sebagai disiplin ilmu. Selain sebagai ajaran yang berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan dengan ciri-cirinya yang khas, Islam juga telah tampil sebagai disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman. Nah, itu dia karakteristik dari ajaran Islam. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Ada 12 prinsip-prinsip ajaran Islam yang membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat, yaitu yang pertama, prinsip tauhid atau monoteisme. Yang kedua yaitu prinsip peribadatan yang indah, dinamis, dan naturalis. Yang selanjutnya yaitu prinsip muamalah tentang jual beli atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip penggunaan akal. Selanjutnya prinsip sistem nilai atau akhlakul karimah. Terus ada juga prinsip kebersihan jiwa dan raga, prinsip Al-Quran sebagai software atau informasi dari langit yang dahsyat. Selanjutnya yaitu prinsip persaudaraan atau yang biasa kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya yaitu prinsip bermasyarakat. Selanjutnya juga ada prinsip membela kebenaran tanpa membedakan warna kulit gitu. Selanjutnya juga ada prinsip berkelanjutan dan tidak boleh berhenti. Yang terakhir yaitu prinsip berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, itu dia materi-materi yang dapat saya sampaikan. Saya juga mengambil materi itu dari referensi buku Abu Dinata tentang metodologi studi Islam yang diterbitkan di Jakarta PT Raja Grafindo Persada edisi revisi 12 2008. Yang selanjutnya juga saya mengambil dari um, jurnal tentang prinsip-prinsip ajaran Islam dalam bentuk PDF. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Semoga kita juga dapat bertambah ilmunya. Mohon maaf karena pastinya banyak kesalahan, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.